Kira-kira setelah pensiun ini apa nak ngebun, apa nak MC, ngomong cucu, apa nak terjun ke politik? Kira-kira mana ini Pak? Kan banyak juga Pak Tengku ya orang di Karimun tuh ketika saya ceramah, coba Pak Arif nih turun aja lah ke Karimun untuk nyalon bupati. Nah kira-kira apa tanggapan Bapak ketika ada masyarakat yang minta maju sebagai kandidat lah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, sahabatku dimanapun Anda berada, khususnya semua yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah syukur pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 ini saya diberi kesempatan dapat bersilaturahim dengan Bapak Tengku Arif untuk bincang-bincang, untuk ngobrol-ngobrol tentang keluarga sakinah, bagaimana beliau mempertahankan rumah tangga itu dengan sebaik-baiknya. Mari kita sapa dulu. Assalamualaikum, apa kabar Pak Arif? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah, Pak Arif. Kami mohon informasi dulu, Pak Arif ini lahir tahun berapa dan di mana, Pak Arif? Ya. Saya lahir di Tanjung Balai Karimun. Oh, Tanjung Balai Karimun. Tanjung Balai Karimun, tanggal 16 Februari tahun 1966. 66. Berarti sekarang umur berapa tuh? Sekarang umur 55. Oh, 55. Tanjung Balai Karimunnya tepatnya Sungai Lakam. Sungai Lakam. Itu Kundur apa, Mas? Tanjung Batu. Tanjung Balai Karimun. Istri saya yang orang Kundur. Oh, istri Kundur. Ya. Kita orang Balai. Balai ya. Oh, terus sekolah di mana dulu? Saya sekolah SD SMP di Karimun. SD SMP Karimun. Ya, Terus ini SMP kelas 1, kelas 2 saya pindah Pekanbaru, SMA kelas 2. SMA Pekanbaru. SMA kelas 1 di Pekanbaru, SMA kelas 1 di Karimun. SMA kelas 2 baru pindah Pekanbaru. Sampai tamat di SMBP 49 Pekanbaru. Apa SMBP itu? SMBP itu Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Kalau dulu namanya sekolah pilihan, sekolah apa? Sekolah unggulan. Oh, sekolah unggulan. Jadi di Indonesia itu ada sekitar 20 waktu itu. Jadi termasuk Riau ada SMPP 49 gitu. Oh, berarti Pak Arif ini memang dari awal sudah masuk nominasi diunggulkan lah ya, kira-kira seperti itu. Oke, terus dulu kuliahnya di mana, Pak? Kuliahnya alhamdulillah saya kuliah dapat diberi kesempatan ada 4 perguruan tinggi. 4 perguruan tinggi. Pertama saya pernah kuliah di APDN Pekanbaru tahun 85 89 tamat. Kemudian kerja di Kundur, ke Tanjung Batu. Kemudian dapat istri orang Tanjung Batu Kundur, alhamdulillah. Perawat, bidan. Saya sempat bidan desa. Kemudian saya disekolahkan lagi oleh pemerintah ke Universitas Sumatera Utara, USU. Ya. Kemudian 1 tahun 6 bulan saya selesai di USU. Kembali bekerja, tugas di Moro jadi sekretaris camat Moro. Luar biasa ya. Kemudian setelah itu gabung Kabupaten Karimun. Berarti ketika camat Moro belum ada Kabupaten Karimun? Sekcam Moro belum. Belum ya. Terus jadi Kabupaten Karimun. Kemudian saya jadi Kabak Humas. Saya itu sekolah lagi. Saya sekolah di Universitas Airlangga S2. Surabaya tuh. Surabaya. Jurusan Ilmu Manajemen. Oh, Ilmu Manajemen. Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Ya. Kemudian saya melanjutkan sekolah lagi di Universitas Padjadjaran Bandung. S3-nya. Oh, S3-nya di Bandung. Ya. Berarti yang di UNER itu tamat S2-nya. S2. Oke. Jadi 2010 saya tamat S3 di Bandung 4 Universitas Padjadjaran. Alhamdulillah semuanya berkat kehendak Allah saya dapat menyelesaikan pendidikan itu dan dapat berbakti untuk rakyat Kepri lah intinya. Betul-betul kuliah. Alhamdulillah. Karena
Maaf nih Pak Tengku, banyak cerita esos katanya. Maaf ya, sarjana ura sekolah. Ya Pak Tengku ini betul-betul kuliah nampaknya. Tapi maaf ya yang dari bukan gitu. Terus ini Pak Tengku, kami ini kadang-kadang bertanya-tanya, Bapak ini kan Tengku, ada Said. Ya. Itu alurnya kan kalau Said itu kan termasuk Habib, keturunan Nabi. Kok bisa dapat Tengku? Ya. Kok bisa dapat Said? Itu dari apa? Silsilahnya itu bagaimana Pak Tengku? Silsilahnya dari orang tua saya lah. Orang tua Tengku. Orang tua saya Tengku Said juga orang tua saya, tapi memang lebih banyak orang memanggil Tengku. Sebetulnya Tengku Said Alwi Usman. Orang tua saya Becukai Becukai di Tanjung Balai Karimun. Orang tua. Nah, jadi kalau garis keturunannya memang keturunan memang dari silsilahnya dulu memakai nama Tengku Said karena ada darah Arabnya. Kebetulan mama saya pun ada juga saripahnya. Oh, mama Saripah. Jadi sementara ayah memang ada keturunan Arab. Ada Tengku Saidnya gitu. Oh, Tengku Said. Ya, jadi Tengku Said. Jadi memang alhamdulillah pakai nama Tengku Said dari orang tua. Yang penting apapun nama, yang jelas kita orang Karimun berbakti untuk negeri Kepulauan Riau. Jadi teman-teman ya, khususnya masyarakat Kepulauan Riau, ini luar biasa Pak Tengku ini yang maaf keturunan Arab gitu ya, artinya nenek moyang ya, kita ini orang manapun ternyata ada Saripah. Saripah itu untuk kita ketahui ya, garis keturunan anak cucu Nabi yang perempuan, Pak Tengku ya. Nah ternyata ayahnya tokoh Melayu, makanya mendapat gelar Tengku. Jadi kelebihan beliau ini ternyata dapat dua sisi. Tengku itu gelar ya maaf bangsawan Melayu, ya Said adalah salah satu bukan gelar ya, panggilan kehormatan karena masih ada garis keturunan dengan Rasulullah SAW. Pak Tengku, ini kan kita cerita keluarga sakinah. Dulu nikah tahun berapa, Pak? Saya nikah 92. Oh, 92 ya, nikah. Saya nikah karena saya sebelum berangkat dari USU. Karena USU waktu itu saya berangkat tahun 93. Sekitar 92 lah gitu. Saya, umur berapa waktu Pak nikah? Waktu itu saya sekitar masih 26. 26. Istri 2 tahun di bawah saya, berarti 24. Gitu. Oh, 24. Ya, jadi setelah sekian tahun menikah tuh Pak, berapa punya anak? Ya, saya alhamdulillah dah hampir berapa 25 tahun dah. Kami dah lewat masa tahun perak katanya. Ya. Nikahnya. 25 kan pernikahan perak ya. Ya, sudah lewat. Dan alhamdulillah dapat dikurniakan 5 anak. 5 anak. 3 laki-laki, 2 perempuan. Saya dapat info anak Pak Tengku ini ada yang pilot ya. Boleh dijelaskan Pak satu-satu anak profil yang pertama sampai yang terakhir? Anak saya yang pertama Said Faisal Nugraha. Sekarang tugas di Karimun, lurah sekarang, Pak Lurah. Oh, lurah. Yang pertama lurah. Ya, sekarang tamatan APDN, IPDN. Yang kedua Said Farhan Khalik, kerjanya berarti ada Said semua ya? Iya, Said kerjanya di pilot batik. Berarti sekarang masih aktif? Masih aktif. Batik jurusan kemana tuh? Jurusan keliling-keliling lah. Kemarin banyaknya ke timur, ke Makassar, ke Papua. Baru-baru ini semalam saya kan sama beliau di Jakarta. Baru pulang dari Bali, dari mana Bali, Lampung, kemudian dari Jambi. Jadi berkeliling ya? Keliling. Kemarin sempat juga mampir ke Tanjung Pinang dan Batam. Tergantung shift tugasnya. Kalau Said Farhan ini agak apa? Beliau ini hafiz Quran. Alhamdulillah. Dari Darul Quran Yusuf Mansur. Sekarang di mana? Jadi sekarang di Jakarta, karena tugasnya pilot batik, ngetemnya di Jakarta. Nah, itu yang jadi dari hafiz Quran jadi pilot. Oh, berarti yang pilotnya hafiz Quran? Iya, itu alhamdulillah. Kalau yang nomor 3 mengikuti jejak saya, IPDN juga. IPDN di Bandung sekarang lagi pendidikan. Berarti sedang kuliah lah ya? Sedang kuliah. Yang nomor 4, nomor 5 perempuan. Nomor 4-nya di Sekolah Internasional Islamic High School di Jakarta. Kelas 1 SMA. Yang nomor 5 paling kecil sekarang di SMP Al-Madinah Tanjung Pinang. Oh, berarti dari 5 anak berapa yang belum nikah? Yang belum nikah 3 lah. 3. Oh, 3. 1 di PDN dan 2 masih kecil gitu.
Oke, jadi luar biasa Pak Tengku ini ya, bahwa ada yang pegawai, ada yang pilot, luar biasanya merangkap Hafiz juga ya, luar biasa Pak Tengku, mudah-mudahan berkah tentu semua ya. Amin, amin ya Allah. Kemudian Pak Tengku, kan semua orang pasti menghadapi goncangan rumah tangga ya, mau buya, mau ustadz, mau pejabat, siapapun sama. Nah, saya kebetulan hari-hari menghadapi konflik rumah tangga. Setelah saya amati, Pak, ternyata yang curhat tuh lebih banyak orang yang mampu, lebih banyak orang yang punya jabatan daripada orang yang miskin yang menghadap saya. Nah, Bapak ini kan secara umum, masyarakat Kepri kalau ada sekitar 2 juta, mungkin tidak lebih 1.000 orang yang bernasib seperti Pak Arif yang penduduk asli. Itu macam mana Pak cara mempertahankan rumah tangga itu sehingga sampai melewati tahun perak tidak sampai cerai itu Pak? Minimal untuk pelajaran yang lain lah, macam mana itu Pak? Ya. Alhamdulillah, saya dengan istri saya ini memang kami dalam rumah tangga ini kan pasti ada gelombang, ada liku-liku, tapi memang kami ini merintis memang dari bawah. Berintis dari bawah. Dari bawah, karena waktu itu saya dari baru tamat IPDN, belum golongan 3, istri saya juga perawat, masih golongan 2B, terus dalam perjalanan istri saya menjadi bidan dan tugas di desa, bidan desa. Dan saya sekolah, bahkan maaf cakap membantu biaya sekolah saya pun istri saya bantu. Oh, berarti Bapak ini suami istri artinya memang ikhtiar kita. Iya, betul. Bukan karena warisan yang kaya raya orang tua. Tidak ya? Iya. Oke. Dari gaji 44.400. 44.400. Tapi kan banyak duit tak waktu itu. Jadi dari itu berintis dari awal. Jadi kita saling pengertian, saling memaklumi. Kedua yang paling penting dekatkan diri pada Allah. Oke, yang pertama saling pengertian, yang kedua ya mendekatkan diri pada Allah. Jadi dengan sendirinya kita memahami kekurangan kita satu sama lain dan saling mengingatkan. Kalau si A atau istri ada salah, kita ingatkan. Kalau suami salah, kita minta ingatkan juga. Jangan egois ya. Jangan egois. Jadi kita harus paham dengan kalau laki-laki ini harus paham dengan sifat perempuan. Jadi kita harus memahami sehingga kita harus tolak ansur. Ya, dalam perjalanan pasti ada yang tak ide dan lainnya, tapi kalau kita saling tarik ulur, saling mengerti, insya Allah akan berjalan dengan baik. Apalagi setelah kita punya anak, punya buah hati, pasti konsentrasi kita sama-sama bagaimana supaya anak-anak kita ini bagus pendidikannya, sukses dan sejahtera hari depannya. Dan yang paling penting anak-anak juga harus kita dekatkan diri kepada Allah. Oke. Masalah keluarga ternyata kata kuncinya 2, saling pengertian. Itu kan. Yang kedua, jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Saya dapat informasi, Pak Arif ini kan bisa dikatakan tah tangan kanan, tah tangan kirinya Pak Nurdin. Nah, gitu kan ya. Gubernur Kepulauan Riau sebelumnya itu ya. Kita kan mendapatkan informasi Pak Nurdin ini kan mungkin se-Indonesia Pak, beliaulah yang rajin sholat keliling Kepri. Belum ketemu saya selain beliau. Coba kami ingin minta gambaran dari Pak Tengku. Apa resep Pak Nurdin ini kok bisa beliau mau? Sehingga minimal itu dijadikan pelajaran juga kepada orang-orang. Beliau ini pejabat, sholat subuh kemana-mana itu. Apa setahu Bapak orang dekat? Sebenarnya kan intinya kalau kita dekat dengan teman-teman, saya ini kan sama seprinsip sebenarnya. Oh, seprinsip. Sama-sama kebetulan suka kegiatan-kegiatan ibadah dan keagamaan. Jadi beliau sangat suka dengan kegiatan ibadah dan keagamaan. Apalagi saya sendiri. Saya memang selalu ikut aktivitas berbagai kegiatan-kegiatan organisasi Islam, organisasi keagamaan. Sehingga akhirnya agak sedikit ide dan itu sejalan. Dan beliau memang dari dulu saya lihat memang dekat dengan masyarakat, dekat lapangan, sehingga bisa tidak ragu untuk mendekati kegiatan-kegiatan ibadah.
dan beliau ingin belajar, saya juga ingin belajar. Jadi kita itu dengan ustadz-ustadz itu memang harus dekat dengan ustadz-ustadz, karena kita ingin tahu ilmu-ilmu agama. Kita ini kan terus menambah pengetahuan, menambah wawasan, introspeksi diri, karena dalam perjalanan hidup ini juga kan harus diimbangi dengan kegiatan selain duniawi juga kegiatan akhirat, itu yang perlu. Jadi alhamdulillah Pak, begitulah kami seiramanya. Tapi kalau saya prinsipnya kerja, siapapun pimpinan tidak ada masalah bagi saya. Yang penting saya siap bekerja dan membantu pimpinan dan mendorong arah dan kebijakan pimpinan untuk membangun masyarakat, untuk mensejahterakan masyarakat, dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, ternyata beliau ini memang hubungannya Pak Nurdin ya, pertama memang Pak Nurdin memang suka ke masjid, mendekati Ustadz, seirama dengan Pak Arif ya. Oleh karena itu beliau juga suka ya. Tapi beliau mengatakan lebih kepada bagaimana kita membangun harmonis dengan pemimpin siapapun dia, gitu ya. Kemudian ini Pak Tengku, ngomong-ngomong Pak Tengku ini kan sekarang sudah mengalami berbagai macam kerja nih di birokrasi. Sekcam pernah, camat pernah, pegawai bahkan Sekda Karimun ya. Berapa tahun dulu? Sekda Karimun 3 tahun. 3 tahun. Langsung Sekda Kepri. Sekda Kepri hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Sekarang masuk dinas karena memang sudah waktunya kan, tak mungkin lewat dari 5 tahun kan. Nah sekarang nih, kira-kira berapa tahun lagi pensiun? Kalau hitung pensiun berarti 5 tahun lagi. 5 tahun. Tahun masuk 2024 berarti 4 tahun lagi lah berarti. Oke. Hampir semua orang yang memiliki kemampuan, dan saya yakin Pak Tengku memiliki kemampuan, Pak Arif ini. Kira-kira setelah pensiun ini ngebun, MC, ngomong cucu, terjun ke politik, kira-kira mana ini Pak? Kan banyak juga Pak Tengku ya orang di Karimun tuh ketika saya ceramah, coba Pak Arif nih turun aja lah ke Karimun untuk nyalon bupati. Nah kira-kira apa tanggapan Bapak ketika ada masyarakat yang minta maju sebagai kandidat? Saya ini teringat pesan almarhum Pak Sani. Oh Pak Sani. Karena saya ini lama mengikuti beliau. Sejak beliau jadi Bupati Karimun, saya selalu mendampingi karena kebetulan saya Kabak Humas dan Protokol, dan saya banyak belajar dengan beliau, dan saya anggap beliau semacam guru dan orang tua saya. Jadi beliau selalu bilang selagi kita hidup nih Rep, selagi bisa kita berbakti kepada rakyat, kita mengabdi kepada rakyat, ya sedikit apapun yang kita bisa buat tujuannya untuk kebaikan umat gitu. Jadi saya bilang, saya pun nak macam Bapak lah Pak bilang. Jadi saya berharap ke depan selagi masyarakat menginginkan, masyarakat suka, saya juga ingin berbakti, saya ingin berbuat yang terbaik, ingin mengabdi kepada rakyat. Yang penting kita kerja kebersamaan, kita kerja sama-sama untuk membuat kebaikan. Itu yang kita dorong. Selagi masyarakat menginginkan, siapa pula tidak ingin mau bahwa kita ingin berbakti, mengabdi, dan mensejahtera, apalagi membangun kampung sendiri. Itu saja mungkin. Jadi jawaban beliau ternyata beliau terinspirasi pesannya almarhum Ayah Sani ya. Kata beliau, kalau kita masih hidup, berbuat kebaikan untuk masyarakat, gitu Pak ya. Dan khususnya kepada masyarakat Karimun yang banyak bertanya kepada saya, katanya kalau memang dukungan kuat, ya ada permintaan kuat, kalau ada jalan, kenapa tidak, gitu Pak ya. Tapi kalau nyalon gubernur macam mana Pak kira-kira? Kan Bapak nih ada peluang Pak ya. Mantan sekda siapa yang tak kenal? Kalau misalnya di survei si Kepri ini, kalau ada masyarakat sekitar 2 juta, mungkin kalau 30% kenal Pak Arif. Kalau misalnya 4 kandidat aja sebenarnya adalah modal. Apa kira-kira Pak? Saya ke depan belum terpikir untuk itu. Belum terpikir untuk itu. Karena yang saya ini kan orang kerja. Oh, orang kerja. Saya ini orang kerja dan ingin berbuat terbaik dan membantu pimpinan. Jadi selagi saya bisa
bisa diberikan kesempatan untuk berbakti, untuk mengabdi kepada rakyat, dan masyarakat pun suka, tentu kita siap untuk bekerja. Itu aja dulu. Yang jelas kita ini selagi ada umur, badan kita sehat, ya setidaknya apa yang kita berikan, apakah pengetahuan kita, wawasan kita, ilmu kita, dan apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan masyarakat, itu yang kita lakukan. Dan yang penting masyarakat menginginkan dan kita bisa sama-sama melaksanakan kegiatan-kegiatan duniawi dan kegiatan ibadah, apalagi kita selagi negeri Bunda Tanah Melayu ini tentu diimbangi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Oke, baiklah Farid, terima kasih. Jadi kesimpulannya teman-temanku khususnya masyarakat yang membutuhkan informasi tentang beliau ini asli putra daerah Kepulauan Riau, tepatnya lahir di Balai, istrinya di Kundur ya. Nah, beliau ini ternyata ada 2 darah istimewa. Satu sisi beliau bangsawan dari Melayu karena Tengku, satu sisi beliau masih ada garis keturunan dari Nabi Allah yang sangat agung yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu kita doakan mudah-mudahan beliau dalam keadaan selalu sehat walafiat, amin Allahumma amin. Kemudian kelebihan beliau ini juga salah satunya ya, beliau telah menjalani gemblengan yang luar biasa dari sisi sekolah. Sekolahnya sekolah betulan ya, bukan sekolah kebetulan. Ini menurut saya cukup luar biasa. Anak beliau 5-5-nya semua berpendidikan ya, tidak ada yang tidak sekolah. Yang luar biasanya lagi sudahlah hafiz itu hafal Quran ya. Jadi pilot pula coba. Itu kan jarang. Biasanya hanya pilot aja tidak hafiz. Ya, tapi mudah-mudahan bukan kesasar lah itu hafiz kan biasanya orang kalau tahfiz apa cita-cita nak buat pondok. Nah, alangkah baiknya jadi hafiz kemudian jadi pilot itu kan suatu saat yang istimewa juga. Nah, berikutnya beliau ini minimal oleh masyarakat khususnya Karimun ya bisa dijadikan alternatif kalau sedang mencari pemimpin. Itu sekedar bincang-bincang. Terima kasih Pak Arif. Mudah-mudahan pembicaraan kita ini ada hikmahnya dan bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Mudah-mudahan ke depan kita bisa berjumpa lagi Pak Arif. Mudah-mudahan di lain waktu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.